tidak ada suatu hari di mana amal soleh lebih disukai oleh Allah daripada di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Benar-benar dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita, puncaknya yaitu ketika kita berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Ta'lim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini, Gelora TV. Pemirsa yang di rumah, kenalkan seperti biasa, saya Syifa Aulia sebagai host yang insya Allah akan memandu acara ini, pengajian Kamis Manis kali ini dari awal sampai terakhir nanti. Dan sudah hadir juga di sini narasumber kita yaitu Ustazah Haja Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kita bertemu lagi nih ya Ustazah ya, untuk sehat. Alhamdulillah sehat dan bahagia tentunya ya Ustazah ya. Nah Ustazah dan pemirsa di rumah pasti sudah penasaran untuk tema pengajian Kamis Manis kali ini adalah apa sih? Nah sekarang kan udah masuk bulan Dzulhijjah ya Ustazah ya. Nah jadi tema kita adalah keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Langsung saja kita berikan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya. Silakan Ustazah. Terima kasih Sifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bertemu di pengajian Kamis Manis di bulan yang mulia ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Dzulhijjah. Ya, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah berikan kebahagiaan bagi kita lahir batin dan mudah-mudahan Allah tambahkan iman dan Islam kita. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang banyak mendapat syafaat di yaumil akhir. Ini sebelumnya Ustazah mau memaparkan dulu nih Sifa sebelum masuk ke keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Ustazah ingin memaparkan bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Jadi dalam setahun itu bulan-bulan Hijriyah ya, itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah ya. 4 bulan itu apa aja? 3 bulan itu berurutan dan yang 1 bulan itu terpisah. Ya, 3 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Ya. Jadi Allah ciptakan bulan ini, 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan Allah atau Ashhurul Hurum namanya. Ya, Ashhurul Hurum. Kenapa disebutkan bulan haram? Karena ada hukum yang terkandung di dalam bulan-bulan haram ini, yaitu kita haram hukumnya berperang. Ya, jadi dalam skup yang global kita haram untuk berperang. Kalau mempertahankan diri boleh. Tapi kalau menyerang ya, kan zaman dulu Rasulullah memperluas daerah salah satunya dengan berperang ya. Kalau nggak mau masuk Islam ya tentunya dengan tahapan-tahapan yang bil hikmah ya. Kalau terakhirnya atau yang jalan terakhir kalau tidak mau berdamai dan lain-lain, tidak mau tunduk kepada Islam, maka berperang. Nah, pada bulan yang 4 ini atau Ashhurul Hurum ini, bulan-bulan yang diharamkan atau bulan-bulan yang dimuliakan, bisa juga diartikan bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Itu dilarang untuk berperang. Ya, jadi skup kecilnya gimana? Di skup kecilnya kita juga haram atau jangan sampai melakukan kezoliman. Ya, karena sebaliknya ketika kita melakukan amal-amal soleh ya. Jadi
kenapa dikatakan bulan yang dimuliakan Allah? Karena kita disuruh banyak melakukan amal soleh, ya disuruh banyak melakukan amal kebaikan. Ya, banyak amal-amal kebaikan bisa dilakukan ya, di bulan Dzulhijjah ini atau di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Begitupun kebaikan dilipat gandakan pahalanya, ya banyak hadis-hadis yang disebut bahwa dilipat gandakan amalan-amalan soleh. Ya. Kemudian kebalikannya, kalau berbuat buruk juga bisa jadi dilipat gandakan keburukannya atau amal-amal keburukannya gitu, dosanya. Ya, contohnya, jadi kita jangan sampai berbuat zolim ya. Mudah-mudahan nih kalau suami istri jangan sampai ribut berantem di bulan Dzulhijjah. Ya, syukur-syukur di bulan yang semuanya. lainnya nanti, di Semua bulan lainnya nanti jadi nggak berantem juga gitu. Bulan-bulan haram ya, bulan-bulan dimuliakan Allah ini berusaha jangan sampai berantem gitu. Nah, kemudian juga kezaliman yang lain, misalkan menyakiti tetangga, menyakiti saudara, menyakiti teman ya, atau gibah ya. Nah, ini sebisa mungkin kita jaga ya. Awalnya mungkin 4 bulan ini ya, ditambah bulan yang suci yaitu bulan Ramadan. Ya. Tapi bisa jadi karena kita sangat dekat antara Ramadan, Syawal, kemudian udah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bisa jadi ini sebenarnya hikmahnya adalah penjagaan Allah terhadap amal-amal soleh kita. Jadi mudah-mudahan kita terjaga nih dari bulan Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ya, itu terjaga karena kita berusaha menjaga amal-amal soleh. Nah, kemudian baru kita masuk ke keutamaan berpuasa atau berbuat baik di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min ayamin al amalus solihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in, rawahul Bukhari. Ya, artinya nih Syifa ya, kita coba amati, ternyata subhanallah 10 hari ini sangat istimewa buat kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu hari di mana amal soleh lebih disukai oleh Allah daripada di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun berjihad demi untuk menegakkan kalimat Allah, beliau bersabda, walaupun berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak ada sesuatu apapun yang kembali atau ia mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksud hadis ini nih Syifa, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak ada tandingannya sama sekali, dan itu sangat dicintai Allah. Sampai kata sahabat, jihad juga ya Rasulullah, jihad juga, kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya kemudian tidak pulang alias mati syahid atau mati syahid. Jadi pahalanya seperti mati syahid, subhanallah ya. Ini kan cara kita berpikir cerdas ya, bahwa dengan amalan atau hal-hal yang kita jaga di bulan Dzulhijjah ini, kita dapat pahala yang luar biasa. Ya. Bahkan ulama ada berbeda pendapat di sini, Syifa. Ya, jadi kita istilahnya ambil yang sesuatu yang baik dari tafsir ini gitu ya. Kita pernah tahu surat Al-Fajr ya. Al-Fajr, surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr ya. Demi fajar dan waktu fajar yang 10 hari atau 10 malam pertama. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan 10 malam pertama itu bukan bulan Dzulhijjah tapi akhir bulan Ramadan, yaitu ada malam Lailatul Qadar ya, 10 malam terakhir. Ya, kemudian tapi ulama berpendapat juga bahwa 10 walayalin ashr itu surat Al-Fajr itu maksudnya adalah bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi bulan Dzulhijjah ini
benar-benar dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita, puncaknya yaitu ketika kita berkurban. Oh ya. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Nah, Ustazah, tadi kan Ustazah sempat menyebutkan tentang puasa ya Ustazah di bulan Zulhijjah itu. Nah, itu ada puasa apa aja sih Ustazah? Iya. Jadi kan nih amal-amal soleh itu Iya. banyak. Sifat di bulan haram itu bulan yang dimuliakan Allah yang 4 tadi, Iya. kita disunahkan banyak zikir. Mm-mm. Ya, disunahkan banyak puasa sunnah, disunahkan banyak sholat sunnah, disunahkan banyak infak sedekah. Ya. Jadi dan disunahkan lagi banyak-banyak amal perbuatan yang membawa kita kepada kebaikan. Ya, misalkan mungkin menolong orang dengan dengan tenaga kita, ya, menolong orang dengan waktu kita dan lain-lain. Nah, kalau di bulan Dzulhijjah ini sebenarnya nggak ada yang mengkhususkan harus puasa 9 hari gitu. 9 hari ditambah tanggal 10 Dzulhijjah itu Idul Adha, ya, nggak ada yang mengatakan puasa 9 hari ya. Tapi secara mafhumnya atau pemahamannya tidak ada juga yang melarang gitu. Jadi boleh-boleh aja. Artinya di sini banyak puasa bulan Dzulhijjah ini ada puasa Arafah, ya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Iya. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah namanya. Nah, itu kalau kita memang tidak bisa banyak puasa paling enggak satu itu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, balasannya apa atau faidahnya apa atau imbalannya apa? Dalam hadis disebutkan yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah, ya. Jadi diampunkan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi kalau puasa 1 hari aja, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah, ya, itu diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Apalagi kalau misalkan kita mau puasa Senin Kamis, mau puasa Nabi Daud, ya, atau mau puasa 9 hari Dzulhijjah, ya, yaitu tanggal 1 sampai 9. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Karena tidak ada yang mengharamkan atau makruh atau apa, ya. Tapi juga tidak ada yang mengatakan tanggal 1 sampai 9 gitu. Ya, yang ada memang puasa Tarwiyah, Arafah gitu. Ya, puasa Arafah yaitu 9 Dzulhijjah. Nah, untuk puasanya ini sendiri Ustazah, hukumnya itu sama dengan puasa Ramadan yang kalau misalnya kita sengaja membatalkannya atau apa gitu ya Ustazah, batal deh intinya, itu jadi dosa gitu Ustazah, atau bagaimana Ustazah? Ya, jadi puasa di bulan Dzulhijjah ini tidak wajib, ya. Jadi ketika kita niatnya sunnah, ya, maka ketika nanti kita mencoba nih, terus toto batal, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa aja misalkan batal. Tapi kalau udah niat terus pokoknya nanti mudah-mudahan kuat gitu, nggak ada halangan, terus kuat, alhamdulillah. Tapi udah niat mudah-mudahan kuat, nggak ada halangan. Tahu-tahu tengah hari atau mungkin jam 3, jam 4 kita mual atau pengen muntah atau apa, rasanya nggak kuat gitu. Nah, itu boleh buka. Karena ini hukumnya adalah puasa sunnah. Hukumnya puasa sunnah gitu ya Ustazah. Baik Ustazah. Nah, Ustazah mau menjelaskan nggak nih cara-cara berpuasanya itu Ustazah? Jadi ini kan puasa, kalau mau puasa boleh, kan amal soleh bukan puasa doang, iya, ya. Betul, banyak. Bukan puasa doang. Jadi kalau yang memang kan gini sih Pak, ada orang yang memang kuat puasa, ya andalannya itu puasa gitu, ya andalannya puasa. Jadi dia nggak masalah puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ya, tapi ada juga yang karena sibuk dan lain-lain, kerjaannya banyak, ya penuh, atau sedang musafir, sedang traveling gitu ya. Nah, ini nggak bisa puasa, nggak apa-apa, ya. Masih ada amal soleh yang lainnya. Ya, masih ada infak sedekah, masih ada sholat sunnah, ya, banyakin sholat, misalkan tahajud, sholat duha, sholat witir, kemudian ada lagi mungkin mau sholat istikharah, mau sholat hajat, ya, sholat-sholat yang disyariatkan oleh Allah dan disunahkan. Oke, jadi banyak ya Ustazah, selain berpuasa tuh amalan-amalan yang sebenarnya kita bisa lakuin selain bulan Dzulhijjah ya Ustazah ya. Karena kalau misalnya kita udah terbiasa selain bulan Dzulhijjah, itu insya Allah bulan Dzulhijjah lebih semangat lagi dan Masya Allah pahalanya Ustazah ya. Waduh, jadi pengen nih mulai nih kita. Sampai 10 itu tidak ada bandingannya kan, di mana amal soleh lebih disukai Allah daripada apapun gitu.
yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Oke, baik Ustazah. Nah, Masya Allah, pemirsa yang di rumah ternyata banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya Ustazah ya. Yang insya Allah pahalanya, wah Masya Allah luar biasa sekali, sampai nggak bisa ngomong lagi nih Ustazah nih, kayaknya udah hebat banget deh. Kita nggak ada perang-perang lagi kan Ustazah? Iya, insya Allah mudah-mudahan nggak ada. Terus kita puasa itu pahalanya seperti kita berperang ya Ustazah ya, dan nggak balik lagi ya. Syahid. Wah, Masya Allah. Ya. Pokoknya yang amal-amal soleh banyakin gitu. Masya Allah. Semoga dari pembahasan Ustazah tadi bisa menjadi support kita, memotivasi kita untuk terus beribadah, kemudian juga melakukan amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini, dan juga kalau bisa selain bulan-bulan Zulhijjah juga ya Ustazah ya, tetap aja banyak pahala yang dapat kita dapatkan kalau kita melakukan ibadah-ibadah tersebut ya Ustazah ya. Baik pemirsa yang di rumah, terima kasih sudah menonton pengajian Kamis Manis tema kali ini. Semoga apa yang tadi Ustazah sampaikan dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari dan dapat menjadi pahala jika kita menjalankannya. Nah, pemirsa yang di rumah, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel YouTube Gelora TV dan follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia. Semoga pemirsa yang di rumah selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.